kehidupan di dunia ini, tentunya Allah telah banyak memberikan satu kenikmatan-kenikmatan. Allah banyak memberikan anugerah yang kalau kita hitung, kita tidak dapat menghitungnya saking banyaknya anugerah-anugerah dari Allah. Allah juga telah menawarkan kepada kita sebagaimana firman Allah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Innallaha ashtara, bahwasanya Allah membeli. Ingat sekali lagi saya katakan bahwasanya Allah membeli minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman, anfusahum, diri mereka, wa amwalahum, harta mereka, bi anna lahumul jannah, dengan jaminan janjinya Allah adalah mendapatkan surga. Allah sebelumnya di Al-Quran telah menawarkan satu pembelian kepada orang yang beriman, harta dan diri mereka. Nah tentunya kita juga harus menjual. Sedangkan jaminan Allah membeli orang beriman adalah diri mereka dan harta mereka. Ingat dua. Kita yang harus kita jual kepada Allah adalah diri kita dan harta kita. Ini perlu direnungkan. Kalau kita jual diri dalam kehidupan sosial masyarakat, ini jelas jelek. Tapi kalau kita jual diri kepada Allah, jaminannya surga. Kalau kita juga menjual harta kepada Allah, jaminannya surga. Karena Allah sudah menawarkan, innallaha ashtara, bahwasanya Allah membeli. Nah di sini. Nah makanya dalam kehidupan ini, kalau kita mau menjual diri kepada Allah, artinya diri kita nih kita wakafkan untuk Allah. Kita wakafkan untuk berbuat baik. Kita lakukan kebaikan-kebaikan tanpa pamrih. Kita lakukan kebagusan tanpa pamrih karena Allah. Nah ini diri kita tentunya, dengan melaksanakan ibadah sholat yang mantap, dengan melaksanakan pengajian-pengajian, dengan melaksanakan pertolongan kepada orang. Ini artinya kita jual diri kepada Allah. Yang kedua, yang kita jual kepada Allah adalah harta kita. Kadang-kadang manusia ini kan meramal sendiri bahwa harta yang didapatkan adalah harta miliknya, hasil kerjanya, siang malam banting tulang. Padahal semua tahu kalau banting tulang pasti remek. Tapi pengakuannya bahwa harta yang dimiliki, uang yang dimiliki, ini miliknya. Padahal konsep hidup kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini dari Allah, rezeki dari Allah juga harus kembali kepada Allah. Ini hakikatnya hidup. Ingat, sarana untuk kita akan dapat jaminan surga yang telah dijual surga oleh Allah kepada kita makhluk manusia adalah dua, diri kita dan harta benda. Ini Allah yang mau membeli, kita yang harus menjual. Nah makanya kadang-kadang disinilah manusia karena merasa kaya kemudian lupa, akhirnya dia melupakan jalannya sendiri menuju nanti di akhirat. Nah ini ayat Al-Quran yang mengatakan begitu, bahwa kita harus menjual diri kepada Allah dan harus juga menjual harta kita untuk Allah. Kalau harta ya untuk perjuangan agama Allah,
untuk kebaikan-kebaikan yang kita berikan agar umat Islam menjadi umat yang minimal intelektual secara pemikiran, rohaninya tambah mantap. Ini tujuannya. Karena apa? Dua ini jadi alat kita untuk mencapai kebahagiaan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita ini kadang-kadang kan minta bahagia di dunia, bahagia di akhirat, tapi tidak punya alat. Alatnya adalah tadi anfus dan amwal. Anfus ini jamak daripada nafsun, berarti diri kita, diri pribadi. Amwal jamak daripada malun, harta. Nah, berarti harta-harta kita, sedekah kita yang kita lakukan, ini adalah jaminannya surga. Selain Allah menjual, Allah akan membeli orang beriman dengan jaminan surga, dan kita wajib juga menjual kepada Allah itu dua tadi, diri dan harta. Tapi selain itu surga, al-jannatu kata Rasulullah, mustaqotun ila arba'atin nafarin. Surga ini rindu, surga ini kangen kepada 4 golongan. Pertama, talil Quran. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran. Tala yatlu tilawatan. Kepada orang yang membaca Al-Quran, ini surga rindu. Apalagi orang yang hafal Al-Quran. Orang hafal Al-Quran ini bisa memberikan syafaat kepada temannya, kepada sahabatnya. Kalau kita berbicara Al-Quran kan jelas, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan-raguan. Hudan lil muttaqin, jadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Nah, berarti Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita. Makanya di masyarakat anak-anak itu kan dingajikan, dicarikan guru, dingajikan ke musola, dicarikan ustadz-ustadz, supaya apa? Supaya kenal kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup, dan Al-Quran adalah jaminan kita di dunia hingga akhirat. Ini pentingnya. Cuma kadang-kadang orang datang ke guru ngaji, dasarnya itu serahkan dulu ngomong, saya nyerahkan anak saya bla bla. Begitu berhenti juga datangi ambil ngomong yang sopan. Ini akhlaknya. Jangan ngaji diantar pulang minggat gak diurus. Nah, akhirnya anaknya sampai di rumah ngaji mapat hama di depan bapaknya ini. Mapat hama tapat ata mim domamu matamu. Sehingga bapaknya di mata-matamu. Karena apa? Karena tadi akhlak keluarnya tidak ada. Memang barokah tidak kelihatan, tapi juga kita harus mencari barokah agar anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Saya juga dulu ngaji di orang Melayu, diajari pakai raya das rai memda penmu raimu, kan itu kalau orang Jawa bilang. Ngajinya juga ada. Nah, di sini ingat, pertama yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran. Orang yang membaca Al-Quran, apalagi hafal Al-Quran. Loh, kalau sudah begini, apakah saya ini tidak bisa membaca Al-Quran? Kan saya berarti tidak termasuk yang dirindukan surga. Sampean membaca ayat kursi itu Al-Quran, membaca Al-Fatihah itu Al-Quran, membaca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad juga Al-Quran, membaca dzikir juga Al-Quran, karena perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkurullaha dzikran katsira. Nah, ini juga dzikir, perintah Al-Quran. Berbuat baik kepada orang tua Al-Quran, berbuat baik terhadap sesama Al-Quran, semuanya. Nah, kalau ini membaca, mengamalkan, mempraktekkan ajaran Al-Quran, ini termasuk yang dirindukan oleh surga.
Nah, kalau ingin dirindukan oleh surga, ya kita kumpul dengan orang-orang soleh, kita membaca Al-Quran, kita dzikir, kita ngaji dan sebagainya. Nah, ini penting. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga adalah wahafidil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Kalau zaman modern, orang yang bisa menjaga tulisan. Kalau lisan, harimaumu, mulutmu adalah harimaumu. Tapi kalau tulisan, memposting, bikin status, zaman sekarang, tulisanmu adalah nerakamu. Karena apa? Karena tulisan ini tidak terhapus. Kita meninggal, tulisan yang diposting, yang di status, yang di WA, kalau belum dihapus, ini akan menjadi jariah, yang menjadi dosa-dosa yang mengalir kalau itu negatif. Kalau tidak percaya, buktikan. Nulis jelek, hina tetangga, besok dicari polisi. Karena apa? Karena melanggar undang-undang IT. Kalau tidak percaya, dibuktikan. Nah, di sini. Kadang-kadang dalam kehidupan ini, kita ini repot. Kadang-kadang saat ngomong kebaikan, sudah ngomong baik, nyeletuk satu. Nah, ini namanya belum bisa wahafidil lisan, belum bisa menjaga lisan kita. Nah, makanya pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mau nyolatkan mayit. Tatkala mayit ini mau disolatkan, mayit ini kok bergerak kayaknya ada ular di dalamnya. Sayyidina Abu Bakar bangun, mau memukul. Begitu ular ini mau dipukul oleh Sayyidina Abu Bakar, ular ini dengan fasih bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai sahabat Rasul, jangan pukul saya. Saya ini diperintah oleh Allah agar mengisap dan menyiksa darah orang ini. Loh, karena apa dia kok disiksa? Kok sampean gigit, sampean isap darahnya? Karena dia melakukan 3 perkara. Nah, ingat, ular ini akan menyiksa orang yang sudah mati, akan diisap darahnya karena melakukan 3 perkara. Pertama, orang ini tidak sholat. Kata ular ini kepada Sayyidina Abu Bakar, orang ini tidak mengerjakan sholat. Berarti orang riaan, mau kaborok, kata moda, bujeng-bujeng. Nah, di sini. Nah, makanya karena dia tidak sholat, maka diperintah oleh Allah untuk mengisap darah orang itu. Yang kedua, orang itu tidak membayar zakat. Nah, ini kalau orang kaya, hati-hati. Hati-hati betul, karena kekayaan ini hisapnya berat. Masih ribuan tahun dengan orang miskin. Yang miskin di dunia menderita, yang kaya di akhirat bisa menderita kalau amalnya tidak imbang dengan kekayaannya. Yang ketiga, orang itu tidak mendengarkan omongan ulama. Kata ular itu, dinasihati begini membantah, dinasihati begini membantah, atau dinasihati masuk kuping kanan, keluar dari kuping kiri. Kata orang barat, orang Amerika bilang decurek. Kalau bahasa Arabnya baru kopok. Nah, itu bahasa Arabnya. Nah, dinasihati tidak mempan, dikasih tahu tidak mempan. Kadang-kadang di masyarakat kan begitu. Dinasihati ngomong sendiri. Kalau urusan orang pintar banyak. Tapi persoalannya sekarang bagaimana mengerti yang menyentuh di hati. Ini persoalannya. Kalau urusan pintar zaman sekarang, zaman modern, kita belajar di medsos bisa, di buku bisa, di mana saja bisa. Kalau urusan dalil, baca dalil pokoknya dihafal aja 1 minggu, hafal semua urusan dalil. Tapi kalau kita belajar dalil di media sosial, belajar dalil di Facebook atau Twitter atau apa saja, pinter pasti
tapi barokah tidak ada. Karena apa? Tidak ada sanad sambungan dalam proses berguru. Nah di sini. Nah makanya pentingnya kita menjaga lisan agar kita tetap tahu diri. Karena apa? Manusia ini tidak sama. Nah di sini pentingnya. Kadang-kadang kita baru nyantri sebentar sudah sok sarjana, dikit-dikit ngobrol, dikit-dikit ngobrol. Ngerti sarjana bapak-bapak? Sarjana itu singkatan sarungan saja kemana-mana. Asarong malolo, nyator, asarong nyator, nggak mau kerja. Nah di sini. Nah makanya seharusnya kita tetap bisa menjaga lisan, jangan jadi sarjana sarungan saja kemana-mana. Padahal orang nggak bisa sunat. Nah di sini. Yang ketiga, manusia atau golongan yang dirindukan oleh surga, wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Sering saya katakan bahwa ibadah sosial ini lebih penting daripada individual. Kita sudah naik haji 200 kali ke Mekah, lihat tetangganya tidak makan. Sudah jaminan masuk surga itu belum begitu kuat. Kita ahli tahajud 1000 rakaat, tapi tetangganya tidak makan, tidak kita perhatikan. Karena apa? Karena ibadah individual kalah dengan ibadah sosial. Nah, ini pentingnya. Makanya bagi yang kaya memperhatikan kepada orang yang tidak punya. Jangan sampai orang tidak punya jadi pengemis. Dia kelaparan, dia menderita, dia sakit. Seharusnya kita memberikan kelebihan-kelebihan rezeki. Makanya kadang-kadang kan orang gini, kalau sudah sakit baru kamu sedekah ke itu. Saat sehat tidak mau. Sedekah saat sehat dengan sedekah sakit lebih banyak pahalanya saat sehat. Kalau sudah sakit kan sudah ikhlasnya berkurang. Kenapa? Karena sakit dia ingin sembuh. Tapi kalau sehat bersedekah ini niatnya murni karena Allah. Atau kadang-kadang kita ini juga repot. Baru mampu sedikit mau nyumbang tetangganya, sudah banyak pengumuman ngomong, saya kemarin ke sana nyumbang pakai beras mie 1 kerdus. Besok ada tetangganya lewat, saya nyumbang beras berapa kilo, 1/2 on. Sudah ngomong kemana-mana. Nah di sini, makanya seharusnya kita berupaya memberi makan orang yang kelaparan. Ini dalam arti kita menolong orang miskin. Miskin apa saja. Makanya kalau kita sodako ini pahalanya luar biasa. Misalnya saya dikasih sodako, ada orang datang memberi apa untuk pesantren, kita berdoa, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Ya Allah, berilah barokah di dalam keluargamu dan di dalam hartamu. Tetap didoakan begitu. Harta akan barokah, keluarga akan barokah. Yang diberi mendoakan begitu. Nah di sini enaknya begitu. Kadang-kadang main judi sekali duduk, main ceki satu malam habis puluhan juta, tenang-tenang saja kata orang. Mana itu? Tapi saat kita beramal, datang ke masjid saja. Datang ke masjid, apa sudah kota amal jalan, kelotak. Kita pura-pura ngantuk tidur, diusuk-usukkan. Kelotak di depannya Pak, disentuh. Pura-pura kaget, kota amal langsung dipindah. Ngisi tidak. Nah, atau buru-buru keluar karena banyak uang puluhan ribunya, pilih, akhirnya belum 1000-nya yang dipakai. Yang terjadi di masyarakat adalah macam itu. Untuk kepada Allah tidak mau, padahal tadi Allah sudah janji akan membeli orang-orang yang beriman dengan surga. Dikasih surga, mau dibeli dengan surga oleh Allah, masih bulat. Nah makanya kalau ada orang kaya ahli beramal, pasti tambah kaya. Karena apa? Karena janji Allah tadi. Bukan berarti yang miskin, kalau saya miskin bagaimana kita, kira-kira saya bisa enggak?
Bisa. Orang yang miskin caranya beramal kerja bakti. Di mana ada musola kerja bakti, ada pesantren bangun kerja bakti, sudah angkat lulu. Cuman jangan ngomong-ngomong, ayo dipoto. Ini amal saya ngangkat lulu. Foto-foto diposting. Dengan barokahnya ngangkat lulu, mudah-mudahan saya kaya. Nah ini ngangkat lulu sepisan terus balik. Nah ini tidak boleh begitu. Artinya kita yang miskin dengan lisan, dengan omongan yang bagus, senyum pun jadi sodako. Ada orang senyum tanya, dari mana Pak? Senyum ada orang tanya. Cuman kalau senyum harus ada lawannya. Ingat, senyum ada lawan, jangan di depan rumah sendirian, noleh kanan mesem, noleh kanan mesem. Akhirnya tetangga sebelah ngomong, mulai bila gila gitu. Artinya kita senyum yang sodako, ada orang yang diberi sodako, jangan sendirian. Kalau sudah senyum sendirian, berarti senyum dengan jin yang tidak kelihatan. Nanti ada tukang ruqyahnya itu. Nah di sini. Nah makanya kita harus hati-hati dalam hidup ini. Kaya miskin tetap kita bisa ibadah dengan sodako, karena memang ada orang yang melarat, ada yang agak naik rezekinya, ada yang konglomerat. Kalau yang rezekinya melarat, apalagi lebih yang sekarat ekonominya. Sekarat ini saya maksud begini, sudah ekonomi duit tidak punya, istri pilek, bapaknya batuk, nah, anaknya bisulen, mau berobat tidak punya duit, mau cari ustadz untuk ngeruqyah tidak punya duit, akhirnya diem batuk satu rumah, bersambung dari Sabang sampai Merauke. Ini yang ekonomi sekarat. Kalau melarat masih mending, karena ditopang oleh BLT. Yang tidak punya BLT melarat juga, ngomongnya ngemelnya searat-arat kemana-mana. Aku loh padahal rajin, non dinding ngaya kerja bakti rajin, sampai saya kika itu BLT, ngomong ke sana, awak ada dapat BLT ini apa kalian Banjar, ngomong melar searat-arat, jadi kemana-mana ngomel. Sudah kita syukuri yang ada dikasih, alhamdulillah. Tidak dikasih jangan masya Allah, tetap alhamdulillah, kita syukuri nikmat-nikmat dari Allah. Dikasih BLT senangnya alhamdulillah, nggak dikasih BLT tetangganya ngomong innalillahi, nah mati nanti. Nah, di sini kita santai aja. Hadirin yang saya muliakan, yang keempat yang dirindukan oleh surga, wasoimi fi syahri Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan. Nah ini, nah tentunya orang yang puasa di bulan Ramadan ini saatnya nantilah berapa bulan lagi. Nah tentunya kita selain imsak, menahan diri dari makan dan minum, terutama yang namanya nafsu harus kita tahan. Orang tua harus ngajari anak-anaknya. Kadang-kadang orang tua ini kan tidak ngajari. Begitu anaknya masuk, ada bapaknya makan nasi bungkus, lalu ngomong ke anaknya, Dok, jangan ngomong-ngomong aja ibu ya kalau bapak tidak puasa. Iya Pak. Ibunya masuk dari pasar, datang, Bu, kata bapak tadi jangan ngomong-ngomong, bapak tidak puasa. Terbuka. Akhirnya datang, Mas, sampian nggak puasa ya macam. Akhirnya tukaran di bulan Ramadan, gara-gara suaminya tidak puasa, mediatornya anak yang polos, jadinya bahasanya los. Nah di sini tentunya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat super berkah. Tidak banyak saya cerita bulan Ramadan karena bulan Ramadan itu nanti. Yang penting bagaimana kita menyikapi dengan selalu puasa
Tentunya qiyamul lail lewat sholat tarawih. Kemudian kita menahan nafsu, karena nafsu yang paling bahaya adalah lisan, dan ada nafsu yang lebih bahaya lagi yang ada di antara dua paha. Nah di sini ini paling bahaya. Mudah-mudahan yang sekedar ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.